Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang. Keterbatasan ekonomi tak jadi penghalang untuk meraih cita-cita. Ari Soekarno, pemuda asal Klaten, Jawa Tengah, anak seorang buruh tani, membuktikannya. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, terjadi laju pertumbuhan sebesar 1,25% per tahun yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Tetapi, peningkatan jumlah masyarakat Indonesia saat ini menjadi tantangan besar bagi kita, karena dapat memicu timbulnya kemiskinan dan ketimpangan pada pendapatan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, rumah tangga berpenghasilan rendah menghabiskan 60% dari pendapatannya untuk makanan, dan sisanya sebanyak 40% untuk kebutuhan non-makanan. Lalu, bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan di tengah keterbatasan sumber daya yang mereka miliki? Serta, bagaimana mereka menerapkan strategi ekonomi demi menjamin kesuksesan keturunan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan? Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengambil topik penting, yakni kajian terhadap keputusan ekonomi individu berpenghasilan rendah dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengelolaan pendapatan terbatas dan pengaruhnya terhadap kehidupan serta masa depan keturunan dari masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak penjelasan kami berikut. Menurut pendapat beberapa ahli, yakni Amartya Sen dan Seraden pada tahun 2020, terdapat 4 faktor utama dalam penentu kesuksesan masyarakat berpenghasilan rendah, yakni faktor prioritas pendidikan, prioritas kesehatan, kebiasaan menabung atau investasi, dan yang terakhir ada modal usaha atau bisnis. Penelitian kami memfokuskan pada 4 faktor utama tersebut yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari wawancara mendalam yang akan kami lakukan, kami ingin mengetahui faktor mana yang paling menentukan kesuksesan ekonomi dari keturunan masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Responden dalam penelitian ini dipilih secara proportif dengan kriteria responden berpenghasilan rendah, yakni di bawah Rp1.500.000 per bulan, menurut Badan Pusat Statistik, serta mencakup responden yang memiliki keturunan sukses, tercermin dari kemampuan anak-anak mereka dalam meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Kami juga menerapkan teknik pengumpulan data tematik dengan penilaian skor dari hasil wawancara. Setelah merangkum tanggapan responden terkait 4 faktor penentu kesuksesan masyarakat berpenghasilan rendah, yakni kebiasaan menabung, prioritas pendidikan, prioritas kesehatan, dan modal usaha, kami menilai setiap faktor dengan skala dari 1 hingga 4. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang telah dilakukan, dari keempat faktor penentu kesuksesan tersebut, faktor prioritas pendidikan memiliki skor rata-rata sebesar 3,6, faktor prioritas kesehatan memiliki skor rata-rata sebesar 2,4, faktor kebiasaan menabung memiliki skor rata-rata sebesar 2,6, dan yang terakhir faktor modal usaha memiliki skor rata-rata sebesar 2,4. Yang mana, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah faktor yang paling diprioritaskan oleh responden. Dengan skor rata-rata sebesar 3,6, para responden melihat pendidikan sebagai jalan utama untuk keluar dari kemiskinan sekaligus untuk meningkatkan mobilitas sosial keluarga mereka. Meskipun faktor menabung, kesehatan, dan modal usaha juga penting, investasi dalam pendidikan terbukti berdampak langsung pada kesejahteraan jangka panjang keturunan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian oleh Ray tahun 2020 juga menggarisbawahi peran vital pendidikan dalam meningkatkan mobilitas sosial, di mana pendidikan tinggi terbukti meningkatkan peluang individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan stabil. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan terbukti sebagai keputusan ekonomi yang paling strategis bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Karena pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang meningkatkan peluang kerja, pendapatan, serta mobilitas sosial, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup. Sekian penjelasan dari kami mengenai penelitian berjudul Kajian terhadap keputusan ekonomi individu berpenghasilan rendah dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.